Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Halim, kembali lagi bersama saya Riki Suwardi dalam program kesayangan kita, obrolan yang ringan dan penuh hikmah dan penuh faidah, di mana lagi kalau bukan di Diari Halim. Dan tentunya, seperti biasa saya nggak akan sendiri. Kali ini kita sudah kedatangan tamu, sudah kedatangan guru kita, yaitu Ustadz Rahmat Baikuni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kak Riki gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakumullah khair udah bisa menyapa teman-teman sahabat Halim semuanya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan memulai obrolan bersama Ustadz Rahmat Baikuni. Dan Ustadz, ini saya mau buka obrolan dengan satu fenomena Ustadz. Bahwa hari ini kita merasakan sendiri bahwa zaman ini zaman yang cukup struggle bagi seorang muslim barangkali betul. Karena kita melihat apalagi untuk teman-teman yang bisa dibilang pondasinya masih rawan barangkali rawan. Sulit bagi kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, sahabat semua. Nah, barangkali ini yang mungkin saya dengar beberapa kajian ataupun yang lain sebagainya merupakan bagian dari fitnah akhir zaman katanya Ustaz, begitu. Betul. Tapi kita tentu perlu tahu lebih detail Ustaz. Perlu tahu lebih detail sebagai seorang muslim, kita perlu bekal mengenai pengetahuan seperti ini, kewaspadaan kita, persiapan kita, dan juga cara kita mengantisipasi Ustaz, sebagai seorang muslim, membentengi diri kita di tengah tantangan zaman sekarang ini Ustaz. Nah, saya pengen tahu Ustaz, mungkin teman-teman sahabat Halim juga pengen tahu bagaimana sih sebetulnya Ustaz, isyarat dalam Al-Quran dan juga hadis mengenai tanda-tanda akhir zaman Ustaz, seperti itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Baik, sahabat Diari Halim yang dirahmati Allah, Kang Riki yang saya hormati dan dirahmati Allah. Tidak dipungkiri bahwa kita sekarang ini sudah berada di akhir zaman. Ya, maka ini merupakan satu keyakinan yang pasti dan tidak bisa diganggu-gugat ya. Kenapa demikian? Pertama, hadirnya Rasulullah SAW sendiri itu merupakan tanda akhir zaman. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Bu'istu ana wasa'ah kahtain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Dapat dibayangkan betapa dekatnya Rasulullah dengan hari kiamat. Artinya diutusnya beliau itu merupakan tanda akhir zaman. Jadi ini sudah sangat kuat sekali pemahaman bahwa kita berada di akhir zaman. Apalagi Rasulullah, antara kita dengan Rasulullah itu ada 14 abad ya. Betul. Dan Rasulullah mengatakan seperti ini tuh 14 abad yang lalu. Betul. Hari ini kita mau mengatakan apa? Iya. Berarti kalau saya sih melipat jari tengah saya, artinya kita justru berada bukan lagi dekat dengan hari kiamat, tapi dengan berada di depan pintu gerbang kiamat. Kenapa saya katakan demikian? Kalau melihat hadis-hadis Rasulullah yang sahih dan mu'tabar di dalam kitab-kitab akhir zaman ya, apakah kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asratus Sa'a karya Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, seorang syekh dari Syam, atau juga di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim yang sudah cukup lama umurnya, karya Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau juga di dalam kitab yang kontemporer sekarang ini, karya Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dalam kitab Nihayatul Alam, Misteri Akhir Dunia. Itu semua kitab itu menukilkan hadis-hadis yang sudah jelas sorihnya bahwa pintu gerbang kiamat itu sepertinya sudah terbuka dan kita berada di depannya. Apa hadisnya? Rasulullah bersabda begini, "Baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat sini nakhwadiatan, akan penuh dengan tahun-tahun tipu daya dan penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat." Artinya, jika kita merasakan satu tahun-tahun kita ini penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, nah waspada. Pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di depannya. Nah, indikatornya ada 3. Untuk meyakinkan kalau pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di depannya, pertama itu tadi, tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan ada 3 indikator yang pastinya. Yang pertama, yukadzabu fiha shadiq. Ketika orang-orang jujur didustakan, sejujur apapun orang berkata saat itu dianggap dusta dan tidak didengar.
Yang kedua, atau yang berkata benar dibohongi. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kekuasaan itu buruk. Sistem kepemimpinan dan sistem kehidupan saat itu dipegang oleh oknum-oknum yang buruk, buruk akhlaknya, buruk akidahnya, sehingga tidak memungkinkan bagi orang-orang yang jujur berkata benar untuk eksis di tengah-tengah masyarakat. Itulah kenapa dikatakan sinina khawadi'atan, tahun-tahun penuh dengan tipu daya. Nah, karena ini merupakan sistem, maka ketika yang satu terjadi, yang lain itu ikut terjadi. Artinya, ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi, yang kedua pasti terjadi. Wa yusaddaqu fihal kadhib. Dan dibenarkannya pada pendusta. Sudah jelas itu dusta dan manusia tahu itu dusta. Tapi karena mereka punya kekuasaan, mereka punya semua unsur yang mendukung mereka untuk berdusta dan berkuasa, maka mau tidak mau itulah yang terjadi dan masyarakat menerima dalam arti seperti pasrah kayak gitu. Betapapun tidak boleh kita dihampiri. Nah, kemudian yang ketiga, wa yu'tamadu fil khain. Dan para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu bangsa akan memimpin kaum dan bangsa tadi. Nah, ini adalah satu paket yang tiga hal ini apabila terjadi, pertanda bahwa kita berada di depan pintu gerbang kiamat. Kalau kita lihat dari tiga indikator tadi saja, saya kira tiga-tiganya sudah terjadi ya. Orang jujur didustakan, yang benar dibohongi sudah terjadi. Kemudian para pendusta dibenarkan sudah terjadi. Para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu bangsa memimpin kaum dan bangsa tadi pun saya kira sudah terjadi. Ini artinya kita berada di pintu gerbang kiamat. Nah, inilah satu kondisi yang Rasulullah SAW sabdakan sebagai zaman yang terburuk. Ya, di dalam hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul berkata, la yati 'alan nasi zamanun. Tidak akan datang satu zaman pada umatku illa ba'dahu asyarun minhu. Kecuali sesudahnya, zaman sesudahnya, tahun sesudahnya, masa sesudahnya lebih buruk dari sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Ya, kata Anas bin Malik, hakada sami'tuhu min nabiikum sallallahu. Demikian yang aku dengar dari nabi kalian. Nah, ini satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri bahwa mendekati akhir zaman itu lebih dekat dengan keburukan demi keburukan. Nah, namun keburukan demi keburukan ini pun tidak serta-merta yang hak tidak zahir, hak zahir. Hak zahir, bahkan dahsyat pahalanya ketika kita menegakkan hak, mengamalkan sunnah di akhir zaman. Apa itu? Rasulullah SAW mengatakan, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajrun mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat manusia mematikannya, maka dia akan mendapatkan pahala 100 kali mati syahid. Nah, di zaman yang buruk itu, di zaman yang penuh dengan fitnah itu, jangankan berjihad fisabilillah dan berperang di jalan Allah dengan harta dan jiwa sampai mati syahid, menghidupkan sunnah saja yang manusia ramai-ramai meninggalkannya, pahalanya saja sudah 100 mati syahid, 100 kali mati syahid. Ada sahabat bertanya, asyhadu minhum, syahidnya kami atau syahidnya mereka? Kata Rasulullah SAW, bal syuhada minkum, bahkan syahidnya kalian. Kebayang gak Kang, pahalanya luar biasa. Menghidupkan sunnah di akhir zaman, di zaman penuh dengan fitnah, itu pahalanya 100 kali syahidnya para sahabat. Ya. Nggak kebayang bagaimana pahalanya luar biasa. Sehingga kalau kita lihat keuntungan dalam istiqomah bertauhid, istiqomah dengan iman Islam di zaman sahabat dengan di zaman kita masih lebih besar pahalanya zaman kita kan. Oke, secara individu kita tidak menampik para sahabat lebih hebat. Kita tidak lebih baik dari zaman sahabat secara individual. Oke, betul. Abu Bakar. Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah sahabat Rasulullah yang dipanggil dari semua pintu surga. Semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Sudah dijamin seperti itu. Pertanyaannya, sekarang di zaman kita, ada nggak dijamin masuk dipanggil dari satu pintu? Nggak ada kan? Nggak ada. Berat. Satu itu. Dan yang kedua, Abu Bakar ini kata Rasulullah, hebatnya Abu Bakar. Lau wuzinat imanu Abi Bakrin wa ibani thaqalain la rajuhat imanu Abi Bakrin. Andaikan ditimbang imannya seorang Abu Bakar dibandingkan dengan iman semua jin dan manusia dikumpulkan hari ini, itu masih lebih hebat, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Dahsyat kan, luar biasa hebatnya Abu Bakar. Tapi Abu Bakar kan dulunya jahiliyah. Dia bisa sehebat itu karena langsung bersama Rasulullah. Rasulullah hadir membinanya. Betul? Betul.
Artinya wajar dia seperti itu karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Ya. Tapi bayangkan lagi kan sekarang. 14 abad setelah Abu Bakar, Rasulullah tidak ada. Para sahabat tidak ada. Tapi kita beriman kepada Allah. Tapi kita bisa berjuang meyakini Allah sepenuh hati bahkan dengan jiwa dan darah kita. Itu jauh lebih hebat. Itu jauh lebih hebat. Maka tidak salah kalau Rasulullah sampai bertanya pada para sahabat, ayo mu'minin a'jaba ilaikum imanuhum. Mu'min manakah yang paling menakjubkan imannya? Kata para sahabat, malaikat. Enggak. Bagaimana malaikat tidak hebat imannya? Mereka ada di sisi Allah. Dekat dengan Allah kan. Wajar Allah mengawasi terus dan mereka wajar imannya hebat. Oh bukan malaikat ya? Bukan. Kalian para nabi dan rasul? Bukan. Bagaimana kami tidak beriman, kata Rasulullah. Wahyu diturunkan pada kami. Oh gitu ya. Terus ya Rasulullah, kami atau para sahabat Anda? Bukan, kata Rasulullah. Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Betul. Bingung para sahabat. Malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, sahabat bukan. Akhirnya para sahabat baik bertanya, siapa ya Rasulullah mukmin yang menakjubkan imannya bagi kami? Kata Rasulullah SAW, alladzina yuhyina min ba'dikum. Orang-orang yang hidup jauh sesudah kalian. Artinya, la yaltahiquna bi wa rabbikum. Mereka tidak bertemu dengan aku dan tidak sejaman dengan kalian. Wa yu'minuna bima fiha. Mereka beriman kepada apa yang ada di dalam Al-Quran. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Quran dan mereka beriman pada di dalamnya. Itu yang paling menakjubkan imannya. Nah, jadi iman kita pada kitab Quran inilah tiket kita untuk menjadi yang terbaik. Tiket kita untuk menjadi yang terbaik. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Jadi hadirnya Rasulullah itu sudah merupakan tanda kiamat telah dekat. Yang kedua, isyarat kiamat telah dekat itu di dalam hadis itu dikatakan wafatnya Umar, dibunuhnya Umar. Karena Rasulullah sampai mengatakan khusus bahwa Umar ini ada kitabnya dalam kitabnya dari hadisnya, Umar ini adalah pembatas antara umat Rasulullah dengan fitnah akhir zaman. Dan Umar ini pintu. Ya, artinya ketika pintu ini hancur, rusak, maka fitnah akhir zaman akan menimpa umat deras tanpa henti sampai hari kiamat. Dan itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Itu hadis Rasulullah. Ini hadis dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, karena sahabat Rasulullah yang paling paham tentang akhir zaman itu Huzaifah bin Yaman. Dialah orangnya. Jadi kalau disebut sahabat paham pakar akhir zaman itu Huzaifah. Kalau saya pakar akhir bulan. Nah itu. Adapun tanda-tanda hari kiamat di dalam Al-Quran, tanda-tanda akhir zaman itu udah jelas. Turunnya Al-Quran tanda akhir zaman. Kemudian di dalam Al-Quran sendiri banyak ayat-ayat Quran dan surat-surat itu yang berbicara tentang hari kiamat. Ada Al-Qiyamah kan sendiri, Al-Jazalah, Al-Qari'ah. Atau dalam surat Al-Anbiya ya, Al-Anbiya atau Minasyaitonirrajim, iqtaraba linnasi hisabahum wa hum fi ghaflatin muridun. Telah dekat hari di mana manusia akan dihisab perbuatan mereka. Tapi mereka dalam kelalaian, dalam kelalaian. Nah, ayat itu sudah mengatakan betul. Antara kita dengan hari kiamat sudah sangat dekat sekali. Itu tanda di dalam Al-Quran, apalagi dalam hadis. Kalau dalam hadis banyak. Tanda-tanda kiamat atau asyratus sa'ah di dalam hadis itu dibagi dua. Ada asyratus sugro dan ada asyratul kubro. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Kalau tanda kecil ini jumlahnya bisa berkembang antara 150 sampai 200 tanda. Kenapa saya katakan demikian? Bisa jadi kita sudah tahu beberapa tanda-tanda yang diklasifikasikan ulama ini tanda kecil. Tapi hidup masih berlangsung. Kemungkinan ada tanda-tanda yang belum muncul, bahkan ada yang baru muncul. Ya, sebagai contoh begini. Ini pengalaman saya ketika tahun 2018 saya bersama jamaah umroh Indonesia ke Tanah Suci Mekah. Saat itu kami landing di Jeddah. Ini Desember 2018. Kami landing di Jeddah King Abdul Aziz Airport. Dari Jeddah kita ke Madinah. Tidak langsung ke Mekah, tapi kita ke Madinah dulu. Sepanjang perjalanan dari Jeddah ke Madinah itu luar biasa kan. Itu saya melihat 1, 2, 3 atau dua tanda-tandanya lah. Dua tanda-tandanya, apalagi sampai ke Mekah itu banyak sekali. Tanda-tanda kiamat telah dekat. Apa itu? Yang pertama dalam hadis Rasulullah SAW, la taqumu sa'atu hatta taruda ardul arabi burujan wan hara.
kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan menyaksikan tanah Arab akan kembali hijau dan berpadang rumput. Dulu image kita tanah Arab itu gersang, tandus, padang pasir gitu kan. Betul. Saya menyaksikan sendiri dari Jeddah ke perjalanan Madinah itu hijau luar biasa. Gunung-gunung hijau, jalanan padang rumput di kanan kiri kita. Tiba-tiba saya teringat dengan hadis itu. Dulu nggak muncul. Tahun 2099, 2020, apalagi sekarang 2022. Hijau kan. Apalagi Tabuk. Akan bisa lihat. Yang namanya padang rumput, kebun, sawah, kemudian air, sungai, ada ikannya. Itu Tabuk itu sudah ada. Padahal Tabuk, padang pasir dunia, tandus. Nah itu tanda akhir zaman yang muncul belakangan. Kemudian ada tanda kecil hari akhir zamannya yang mungkin saat ini belum terjadi. Apa itu? Rasulullah bersabda, "Yaktatilu salah satu yang dakang zikum." Akan berselisih, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi kang zikum. Para ulama ahli hadis menakwilkan kalimat kang zikum itu adalah Ka'bah. Artinya, peristiwa berperangnya 3 orang laki-laki ini terjadi di sekitar Ka'bah, di sisi Ka'bah. Artinya peperangan itu mengakibatkan banyak terjadinya pertumpahan darah di sekeliling Ka'bah. Ya. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak khalifah. Nah, namun kata khalifah ini ada perbedaan pendapat. Apa khalifah itu betul-betul khalifah? Yang kedua khalifah di sana yang maksud al-malik, raja. Ya. Yang satu mengatakan khalifah itu betul khalifah. Rasul menyebutkan khalifah bukan malik. Artinya sebelum Imam Mahdi muncul akan ada khalifah. Walaupun ini menurut saya cukup tidak begitu kuat menurut saya karena khalifah yang disebutkan Rasulullah SAW dalam atau ada 5 fase kepemimpinan ya, hadis dari Huzaifah bin Yaman dan Nu'man bin Bashir. Takunu nubuwatu fikum masyaallah takuna, ada masa nubuah, khilafah la min haji nubuah, mulkan adan, mulkan jabariyah, khilafah la min haji nubuah. Nah, khilafah la min haji nubuah yang kedua itu sebelumnya ada masa mulkan adon, mulkan jabariyah. Nah, di mulkan jabariyah ini masa yang keempat itu tidak ada khalifah. Disebutnya mulkan, kerajaan. Betul. Nah, adapun masa berikutnya khilafah ini khilafah la min haji nubuah, kehilafahan yang menjadi kenabian. Itu hanya terjadi dengan dilakukan oleh Imam Mahdi. Nah, yang disebut dengan khalifah yang akan menegakkan khilafah yang kedua ini adalah Imam Mahdi. Artinya, sebelum masa Imam Mahdi ini adalah masa mulkan jabariyah. Nah, di masa ini tidak ada khilafah, tidak ada khalifah karena fasenya pun mulkan bukan khalifah. Kalau sebelum Imam Mahdi ada khalifah, lalu kenapa Rasul menyebutnya mulkan? Nah, artinya khilafah di sana setelah wafatnya seorang khalifah itu lebih cenderung kepada malik. Ba'da wafatil malik. Setelah wafatnya seorang raja. Nah, raja yang mana? Terkait dengan wilayah terdapatnya Kang Zikum, Ka'bah. Oh, berarti raja Saudi Arabia. Ada pandangan seperti itu. Dan saya kira tidak bisa lantas kita salahkan pendapat seperti itu karena memang itu kan terkait dengan posisi di mana Ka'bah berada. Betul. Ka'bah ada di Saudi Arabia. Betul. Dan kerajaan Saudi Arabia inilah yang memegang perawatan dan kekuasaan atas keberadaan Ka'bah dan Mekah dan Madinah, 2 kota suci. Nah, artinya terkait dengan hadis tadi bahwa tanda-tanda akhir zaman berdasarkan hadis tadi akan terjadinya perang antar 3 putra raja, artinya 3 orang laki-laki ini putra mahkota berperang sehingga terjadi pertumbuhan darah di sekitar apa? Di sekitar Ka'bah setelah wafatnya seorang raja, ayah mereka. Tapi kata Rasulullah SAW, kemudian dikatakan, "Tsumma la yasiru ila wahidin minhum." Kekuasaan ini tidak sampai pada salah satu pun di antara mereka. Artinya 3 putra mahkota ini masing-masing tidak berhasil menjadi raja. Lalu siapa yang menjadi raja? Imam Mahdi. Oh Ya. Imam Mahdi. Imam Mahdi ini disebutkan Rasulullah akan muncul bersama Royatin Sud, para pembawa panji hitam yang bergerak dari bumi Khurasan. Nah, artinya perang 3 orang laki-laki, putra khalifah, putra mahkota, yang kemudian di tengah-tengah di sekitar Ka'bah, di tengah-tengah Masjidil Haram, sehingga terjadi pertumbuhan darah, itu merupakan tanda dekatnya kemunculan Imam Mahdi. Atau merupakan tanda masa di masa Imam Mahdi muncul. Dalam hadis yang lain, Imam Mahdi ini dibayat di musim haji.
Ya, ada kemungkinan peristiwa ini terjadi setelah musim haji. Iya. Ya, karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya pula mengatakan, fayum kusufil ardi sab'atun aw thamaniyatun, ada juga mengatakan sab'an aw thamaniyan, yakni hajajan, 7 atau 8 kali musim haji. Berarti dihitungnya dari musim haji kan? Betul. Dihitungnya di musim haji. Kemungkinan besar di baiatnya di musim haji dan peristiwa tumpahnya darah itu 3 putra mahkota berperang itu di musim haji atau mendekat dengan musim haji atau setelahnya, Zulhijjah. Apakah bulan Zulhijjah tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu. Nah, banyak kan sebetulnya. Ada tanda-tanda lain? Banyak. Ada 150 lebih kan, bisa berkembang sampai 200. Insyaallah. Di antaranya yang menarik juga yang sekarang sedang viral juga kan. Rasulullah pernah mengatakan min asyratis sa'ah, tanda dari dekatnya kejadian hari kiamat, angturfal asrar wa tudal ahyar. Ini dari sisi geopolitik. Orang-orang buruk, manusia-manusia buruk memimpin dunia, dan orang-orang terbaik pilihan umat disingkirkan. Artinya saat itu, kekuasaan di seluruh dunia dipegang oleh pemimpin-pemimpin yang buruk akhlaknya, buruk akidahnya, buruk sifat kemanusiaannya. Sehingga sistem ini tidak memungkinkan adanya kesempatan bagi orang-orang yang profesional, orang-orang yang ahli, orang-orang yang hebat akidah iman Islamnya, dan mereka paham tentang hukum kepemimpinan, tidak punya kesempatan untuk memimpin. Karena tersingkirkan. Sudah terjadi belum kan? Sudah ya? Kalau sudah berarti tanda ini sudah terjadi. Ini disebutkan ala inna min asratis sa'ah. Ingatlah dari tanda dekatnya kejadian hari kiamat. Nah, kita nggak bisa ngelak karena sudah terjadi. Betul. Dari sisi sosial geografi, sosial budaya, ini juga sudah terjadi. Di antaranya Rasulullah pernah mengatakan begini. La taqumu sa'atu hatta yatahawwalal rijal ila nisa wan nisa'u ila rijal. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga laki-laki berubah menjadi perempuan, perempuan berubah menjadi laki-laki. Ya, kemudian kita lihat sekarang. Ada orang yang tadinya kita kenal sejak kecil laki-laki berubah jadi perempuan. Betul? Ada juga sebaliknya. Perempuan menjadi laki-laki. Laki-laki. Bahkan merebak juga, Rasulullah mengatakan akan terjadi perbuatan yang dulu dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Dan itu yang paling aku takutkan. Inna akhwafakum indallah yaumal qiyamati an ta'malu amala qaumi Lut. Sungguh yang paling aku khawatirkan terjadi, yang paling aku khawatirkan tentang kalian di sisi Allah nanti di hari kiamat, atau di hadapan Allah nanti di hari kiamat, kalian melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Apa itu? Laki-laki berhubungan kelamin dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Itu di zaman Nabi Lut. Sekarang terjadi nggak kan? Wah, kayaknya Sudah baru-baru aja. apalagi lagi viral kan? Iya, Itu tanda. Tanda kita mendekat pada hari kiamat berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Nah, itu yang disebut dengan asyratus sughra, tanda-tanda kecil. Adapun tanda-tanda besar itu tidak berkembang dan tidak bertambah serta tidak berkurang dari 10 tanda. Karena Rasulullah SAW mengatakan 10 tanda. Apa itu? Terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat atau disebut dengan hin. Munculnya dukhon, kabut asap yang menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Yang ketiga, munculnya dabah, binatang melata yang bisa berbicara kepada manusia. Bahwa manusia dulu tidak beriman pada Allah, maka berimanlah kalian. Kemudian yang keempat, munculnya Dajjal. Yang kelima, turunnya Nabi SAW. Yang keenam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, 89 ini pembenaman bumi. Bumi bagian timur tenggelam, bumi bagian barat tenggelam, dan terakhir yang ke-9, Jazirah Arab tenggelam. Baru terakhir ditutup dengan fannaru tahsyurun nas minal masyriqi ilal maghrib, api menggiring manusia dari timur ke barat. Nah, Rasulullah SAW mengatakan dari 10 tanda ini, ayyuhuma tahtus, mana saja dari 10 tanda ini terjadi, maka yang lain akan mengiringi dalam waktu cepat seperti sebuah tasbih yang terputus. Begitu bulir pertama jatuh, yang lain mengiringi dalam waktu cepat. Artinya kejadian 10 ini sangat cepat, sangat dekat sama saya. Iya kan, tentang tanda-tanda hari kiamat baik dalam Al-Quran
ataupun dalam hadis. Nah, Masya Allah. Ya. Saya nggak bisa berkata-kata, Ustaz. Dan teman-teman, sahabat sekalian, rasanya nano-nano nih. Saya dengerin paparan yang disampaikan oleh Ustaz Rahmat Baik ini, Masya Allah. Nano-nano, Ustaz. Ada apa ya, ngeri-ngeri sedap, teman-teman. Karena saya tadi menggarisbawahi, Ustaz, ada mungkin yang disampaikan Ustaz mengenai fase ini akan terus berlanjut dan kita akan mendapati keburukan-keburukan terus. Itu Masya Allah apa ya, bikin merinding, Ustaz. Walaupun memang ya ini mungkin ujian bagi kita, Ustaz, ya. Dan saya juga ngerasa dari merinding tadi ngerasa apa ya, bahagia gitu dengar satu penyampaian tadi, Ustaz, bahwa kita ini istimewa, Ustaz, ya. Betul ya? Imannya istimewa karena bahkan dibalas dengan pahala yang 100 kali orang yang mati syahid, Masya Allah, teman-teman. Dan kalau kita bahas lebih lanjut, mungkin ini akan sangat panjang, Ustaz, sebetulnya, Ustaz, ya. Nggak habis-habis, teman-teman, kalau kita bahas terus-terus gitu ya mengenai akhir zaman ini. Makanya ini mungkin jadi pertanyaan, Ustaz. Yang jadi pertanyaan kita adalah gimana caranya kita menghadapi ini semua. Nah, menghadapi ya akhir zaman yang mungkin sekarang ada, kita berada di situ, Ustaz. Dan teman-teman juga, sahabat semua, mungkin penasaran ya gimana caranya bekal kita sebagai seorang muslim untuk menghadapi tantangan ini. Dan insya Allah bahasan tersebut akan kita bahas di episode berikutnya ya. Jadi teman-teman stay terus di video-video kita untuk dapat jawabannya. Itu tadi obrolan pertama kita dengan Ustaz Rahmat Baikuni. Insya Allah kita akan lanjut lagi di obrolan berikutnya, di episode berikutnya. Jangan lupa teman-teman untuk like dan juga subscribe YouTube Halim Quran. Dan kalau kamu punya pertanyaan seputar bahasan kita ataupun punya usulan seputar apa nih yang mau kita bahas di episode berikutnya, silahkan teman-teman isi di kolom komentar aja. Ya, oke, terima kasih teman-teman semua. Itu dulu. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran.